Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedralun Ban Sigom Aceh, Indonesia dan Ban Sigom Dunia. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam program Apit Awe di kanal serambinews.com. Kali ini bersama saya Zainal Arifin Nur, pemimpin redaksi harian Serambi Indonesia. Kita akan membahas tentang status lapangan Blang Padang yang akhir-akhir ini kembali mencuat ke permukaan. Untuk diketahui secara alun, pembahasan kita ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, tapi melainkan untuk memaparkan data dan fakta dengan tujuan akhir untuk mencari solusi agar persoalan ini tidak menjadi komunitas yang kerap dipolitisir pada saat-saat tertentu ya. Misalnya nanti udah jelang pilkada, jelang pemilu, ini diangkat lagi. Jadi seperti kasus juga 4 pulau kemarin, alhamdulillah selesai. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo tentunya, kepada Wali Nanggro, kepada Mualim, kepada Mendagri, kepada Dirjen Adwil ya, Pak Safrijal di sana, dan semua pihak yang mungkin banyak sekali terlibat di sini yang berhasil mengembalikan 4 pulau itu. Tentunya ini perjuangan bersama kita di bawah kepemimpinan Mualim sebagai gubernur dan Presiden Prabowo. Dan kita berharap ini tentunya persoalan Blang Padang juga bisa tuntas dengan sangat damai seperti halnya 4 pulau itu. Karena itu kita tidak boleh menuding ini salah ini mencari kesalahan-kesalahan. Tapi coba kita paparkan ya data. Ada yang bilang bahwa lapangan Blang Padang itu adalah tanah wakaf milik Masjid Raya. Apakah benar demikian? Tapi menurut penelusuran kami ini sementara ya, belum kita temukan sertifikat atau akte wakaf terhadap tanah Blang Padang itu adalah milik Masjid Raya. Tapi kalau wakaf di Punge untuk Masjid Raya itu ada aktenya, sehingga itu tidak ada dakwa dakwi. Tapi kalau misalnya di soal Blang Padang ini sehingga agak gimana ya, agak ada celahnya ya, karena kita belum punya akte wakaf. Maka kita harus fokus ini bahwa kalau memang itu adalah fakta yuridis dan fakta historisnya bahwa itu adalah tanah wakafnya milik Masjid Raya, Blang Padang ini wakafnya Masjid Raya, maka kita harus fokus memperjuangkan harus ada akte wakaf atau sertifikat wakaf untuk Masjid Raya, sehingga ini menjadi sangat kuat. Seperti halnya 4 pulau. Ketika itu ditanya mana suratnya, kata Pak Safrijal itu kemarin sampai mereka nggak ada bukti tertulis bahwa itu masuk ada perjanjian antara Gubernur Raja Inal Siregar dengan Gubernur Ibrahim Hasan. Ternyata hanya fotokopi, nggak ada yang aslinya, sehingga agak kesulitan. Tapi kemudian ketika ditemukan ada bukti tertulis dari Mendagri Rudini, keputusan Mendagri Rudini pada saat itu, langsung selesai masalah. Mungkin ke depan seperti ini, akte wakaf bukan hanya masjid lapangan Blang Padang, kita harus telusuri semua akte wakaf. Tapi saat ini kita coba fokus bahas tentang Blang Padang. Selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang terowongan Gerute. Juga kita harus fokus bersama-sama mengawal terowongan Gerute ini. Kemudian di situ juga kemudian ada satu lagi juga tentang yang tidak kalah penting adalah dana otsus. Kita akan bahas di seri-seri berikutnya tentu dengan mengundang para pakar. Tapi untuk lapangan Blang Padang ya, bagaimana statusnya? TNI sudah menyatakan terutama pihak Kodam Iskandar Muda dan Kapuspen TNI, bukan Kapuspen, Kadis Penat yang kami temui di Jakarta di Mabes TNI AD beberapa hari lalu, itu mengakui bahwa TNI hanya mengelola atau Kodam Iskandar Muda itu hanya mengelola lapangan Blang Padang, tidak mengklaim bahwa lapangan Blang Padang itu milik TNI. Sehingga ini jangan sampai salah anggapan kita bahwa kita klaim, kita bilang itu TNI mengklaim itu milik mereka, bukan. Kita lihat di sini ya. Selasa 1 Juli, di sini ada Pangdam melalui Kapendam ya, Pak Mustafa Kamal. Kolonel Mustafa Kamal bilang Pemda kan sudah mengajukan surat ke Presiden. Dalam hal ini Kodam tinggal menunggu keputusan dari pimpinan. Kalau ada petunjuk Presiden dan tentunya kepada Menhan, kepada Panglima TNI, kepada Kasat, baru kepada Kodam, maka itu akan patuh kepada keputusan Presiden melalui Menhan,
dan Panglima TNI tentunya. Kodam ya mereka akan tegak lurus pastinya. Jadi Pangdam juga menyatakan bahwa sami'na wa ta'na pastinya. Ya, karena mereka nggak menguasai, tapi hanya mengelola, tidak mengklaim hak milik maksud saya, tapi hanya mengelola. Nah kemudian kita lihat lagi koran tadi ini koran di Selasa 1 Juli, kemudian di Serambi Indonesia Kamis 3 Juli, 2 hari berselang, Kasat Jenderal Maruli Simajuntak juga mengajak pemerintah Aceh berdiskusi. Artinya ini memang betul-betul sejuk ya, suasana sejuk ini harus kita pelihara. Tujuannya adalah menyelesaikan polemik lapangan Belang Padang. Terakhir ini kita bahas polemik Belang Padang. Terakhir satu lagi yang saya bilang tadi, pada beberapa hari lalu kami datang ke Jakarta, lalu salah satunya bertemu dengan Kepala Dinas Penerangan TNI AD atau Kadis Penat ya. Ini kami datang langsung ke ruangan beliau bertemu dengan Kepala Dinas Penerangan TNI AD di markas besar TNI AD di Merdeka, kalau nggak salah Jalan Merdeka Utara di Jakarta, ditemani oleh Pak Kolonel Irhamni. Jadi beliau itu adalah mantan Kapendam Iskandar Muda di sini yang punya hubungan sangat baik juga dengan Serambi dan orang Aceh. Ternyata Pak Kadis Penatnya yaitu Brigjen Wahyu Yudayana ini juga pernah bertugas di Aceh dan punya kesan yang sangat bagus untuk Aceh. Sehingga beliau memberi penjelasan soal Belang Padang. Lalu Kadis Penat titip salam untuk warga Aceh. Seperti itu karena beliau bertugas dulu banyak kesan saat bertugas di Aceh. Sampai di antar daging megang segala macam beliau ceritalah pada saat itu. Suasananya sangat sejuk ketika kami datang, sambut dengan sambutan yang sangat hangat seperti itu. Nah kita mau lihat itu bagaimana sih pernyataan lengkap dari Pak Brigjen Wahyu Yudayana tentang lapangan Belang Padang, tentang status lapangan Belang Padang, bahwa TNI akan patuh kepada keputusan dari Presiden Indonesia melalui Kementerian Keuangan, karena ini adalah TNI mengelola ini karena ada surat dari PSP-nya dari Kementerian Keuangan. Kita dengar ini ya, coba Raja Sedralun kita dengar pernyataan langsung ini wawancara eksklusif Kadis Penat Pak Wahyu. Ini adalah cuplikannya. Lalu kita ada pengantarnya di sini. Ini adalah pernyataan beliau yang kemudian lengkapnya. Pak Kadis mungkin bisa dijelaskan tentang status Belang Padang yang sedang banyak dibicarakan di Aceh. Baik, jadi untuk terkait dengan status tanah di Belang Padang yang banyak dibicarakan oleh masyarakat saat ini, pada prinsipnya Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa TNI Angkatan Darat pada prinsipnya tidak ada masalah. Apabila pemerintah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam berkenan untuk mengelola lahan tersebut. Tapi memang Angkatan Darat tidak bisa serta-merta menyerahkan lahan tersebut langsung demikian kepada Pemprov. Ya, karena apa? Karena pada tahun 2021 itu sudah terbit PSP, penetapan status pengguna untuk lahan tersebut dari Kementerian Keuangan. Penerbitannya kepada Kementerian Pertahanan, status PSP-nya. Penetapan status penggunanya. Nah, berarti saat itulah Kementerian Pertahanan berperan sebagai pengguna barang, karena sudah mendapatkan penerbitan PSP dari Kementerian Keuangan selaku pengelola barang. Di Kementerian Pertahanan perannya kemudian menjadi pengguna barang. Selanjutnya Kementerian Pertahanan menyerahkan kepada TNI Angkatan Darat selaku kuasa pengguna barang untuk mengelola lahan tersebut, merawat, menggunakan, ya, termasuk juga selain untuk kegiatan-kegiatan di Angkatan Darat kayak upacara dan kegiatan lain, juga untuk kegiatan fasilitas umum masyarakat maupun juga memfasilitasi kegiatan dari pemerintah provinsi juga kan. Itu. Nah, sehingga apabila Pemprov NAD atau Nanggro Aceh Darussalam
berkenan untuk mengelola. Kita tadi sudah saya sampaikan kita nggak ada masalah. Tentu perlu komunikasi kepada Kementerian Keuangan sehingga nanti Kementerian Keuangan setelah dikomunikasikan dari Pemprov Nangguru Aceh Darussalam akan melaksanakan asesmen, penilaian dengan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian kalau memang itu nanti akan diarahkan kepada Pemprov NAD, penetapan status penggunanya PSP-nya diubah dulu. Yang tadinya kepada Kementerian Pertahanan kepada Pemprov Nangguru Aceh Darussalam. Kalau itu sudah terbit perubahan PSP, ya tentu Kemhan akan menyampaikan kepada Angkatan Darat status PSP dari Kementerian Keuangan sudah berubah, kan, dari Kemhan kepada Pemprov Nangguru Aceh Darussalam. Selanjutnya Angkatan Darat pasti akan menyerahkan kepada Pemprov Nangguru Aceh Darussalam. Itu prosedurnya demikian. Jadi, tapi yang perlu digarisbawahi lah, nggak ada masalah juga. Tidak ada masalah juga kalau misalnya Pemprov berkenan untuk mengelola menggunakan itu. Tapi sekali lagi prosedurnya yang seperti saya bilang tadi, karena sudah keluar PSP, sehingga perlu ada perubahan dari PSP itu sendiri. Gitu Bang ya. Toh kita juga sudah banyak mendapat bantuan tanah dari pemerintah daerah di wilayah, sehingga ini nggak ada masalah sih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi sudah kita dengar penjelasan dari Kadis Penat Pak Brigjen Wahyu Yudayana. Kita sekarang lihat. Nah, ini lihat yang terbaru, yang suratnya. Tadi Kodam sudah bilang bahwa kita Pemda kan sudah mengajukan surat ke Presiden. Mana sih surat yang ke Presiden? Nah, ini dia. Surat ini bertanggal 17 Juni 2025 atau 21 Zulhijjah 1446 ya. Ini nomornya hal permohonan penyelesaian tanah wakaf Blang Padang milik Masjid Raya Baitur Rahman. Ada satu berkas yang dilampirkan oleh dalam surat yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim. Nah, ini Syaralun, surat ini nanti bisa dicari karena kalau saya baca ini panjang sekali nih. Ini sehubungan dengan status kepemilikan dan pengelolaan tanah Blang Padang. Nah, sekilas kita baca seperti inilah. Mencatat bahwa Sultan Aceh Sandang Muda menganugerahkan lahan-lahan tertentu sebagai umbang sara untuk Masjid Raya Baitur Rahman di dua lokasi, yaitu Punge dan Blang Padang. Nah, ini bahwa ini dalam bukunya The Increasing Van Herd Acehnese Stadtbestur onder Her Sultanat tahun 1888. Van Langen menjelaskan bahwa bahwa Blang Padang bersama Blang Pungai atau Punge adalah bagian dari lahan yang disebut umbang sara, yaitu tanah wakaf milik Masjid Raya Baitur Rahman. Ciri tanah wakaf semacam ini tidak boleh diperjualbelikan atau diwariskan, dan hasilnya khusus digunakan untuk kesejahteraan institusi yang diwakafkan atau mauquf alaih. Pada kasus Blang Padang, sejak Sultan Sandang Muda mewakafkannya, satu tanah tersebut menjadi milik Allah secara hukum Islam. Dengan nazir, pengelola wakaf dipercayakan kepada pengurus Masjid Raya Baitur Rahman. Ini ada menurut peta Belanda itu bahwa tentang lapangan Blang Padang itu adalah tanah Masjid Raya. Yang lain karena seluruh wilayah Utaraja dan Aceh Besar sudah ditandai dengan bendera Belanda sebagai tanah-tanah pada tahun 1875 ya, sebagai tanah-tanah yang dikuasai oleh Belanda, kecuali tanah bekas reruntuhan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, tanah wakaf Blang Padang dan tanah wakaf Blang Punge. Jadi ini tanah Blang Padang dan tanah wakaf Blang Punge dan Masjid Raya Baitur Rahman, areal Masjid Raya Baitur Rahman tidak dikuasai oleh Belanda. Belanda tidak menguasai, bukan tidak dikuasai, tapi Belanda tidak mau menguasai itu karena itu adalah milik agama seperti itu. Nah, ini cuma masalahnya di tanah Blang Punge ini, ya itu dia, ini secara penting ya, bahwa tanah Blang Punge sudah memiliki sertifikat tanah wakaf seluas 7.784 meter persegi, nomor sekian-sekian ini. Diberdiri rumah para imam Masjid Raya, lembaga pendidikan agama, MAS, MTSN, Darus Syariah, pendidikan bahasa Arab dan Radio Baitur Rahman. Ini posisinya kira-kira yang sejajar dengan apa ya itu, SMA apa Raja itu, Adi Dharma SMA 3 itu ya, yang ke ujung itu ke arah Ramastia. Ini kalau mau tahu di mana ya, di situ dekat seberangnya dari Masjid
Muhammadiyah ya, Masjid At-Taqwa Muhammadiyah itu. Jadi di situ ada MAS dan MTSN Darus Syariah. Nah, ini tanah wakaf dan ada rumah imam Masjid Raya. Kenapa ini ada surat wakafnya? Nah, ini masalahnya di Masjid Raya, di Blang Padang belum ada tanah wakafnya. Lalu mualim dalam surat ini memohon kepada Bapak Presiden kiranya berkenan untuk mengembalikan status tanah Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman, mengembalikan pengelolaan tanah wakaf Blang Padang kepada Nazir Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, lalu memfasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf Blang Padang kepada Nazir Masjid Raya Baitur Rahman, memfasilitasi koordinasi antar instansi terkait agar proses ini dapat terlaksana secara bermartabat, nyaman, tertib dan transparan sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh ya. Jadi ini ditekankan bahwa kita harus dilakukan secara bermartabat, nyaman, tertib. Jadi, untuk nyaman dan tertib kita jangan pernah menuding siapapun di sini. Harus fokus pada tujuan bahwa ini kalau memang ini harus kembalikan ke Blang Padang, ke Masjid Raya, ya itu yang fokusnya perjuangan kita di situ. Sehingga kita energinya kita tidak terbuang kemana-mana. Jadi ini yang kemudian fakta yuridis yang lampirannya, fakta yuridis dan historis tanah lapangan Blang Padang, tanah wakaf Sultan Iskandar Muda untuk Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dimulai dengan Al-Quran surat Ali Imran tentang wakaf, dasar-dasar wakaf, kemudian ada hadis dari hadis Muslim, terus undang-undang ini kan yuridisnya. Undang-Undang nomor 41 tentang wakaf. Nah, ini latar belakang. Tanah Blang Padang merupakan tanah Sultan Iskandar Muda yang diwakafkan ke Masjid Raya. Ini panjang sekali nih saya lalu kalau baca. Ada berapa halaman nih semuanya? Total ada 55 halaman. Panjang sekali kalau kita baca nih nggak akan habis ya, tapi bagi Syaralun yang memang penasaran bagaimana apa saja sih yang dilampirkan, bisa dicari ini ke mungkin Biro Hukum Pemerintah Aceh ya, karena ini yang menyurati, atau bisa Biro Adpim juga ada, karena di sini ada dilampirkan juga tulisan di buku KFH Van Langen yang diterbitkan pada tahun 1888. Jadi ini kemudian di buku Aceh di mata kolonialis No Hokronyo juga menyatakan bahwa itu tanah wakaf Blang Padang itu tanah wakaf untuk Masjid Raya. Lalu ada peta Aceh era kolonial yang menggambarkan, ini 1875, menggambarkan bahwa tanah Blang Padang tidak dikuasai oleh kolonial Belanda. Salinan peta ini berada pada DPKA, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh, entah seperti itu ya. Terus ada peta Banda Aceh tempo dulu, temuan Denis Lombat, hasil karya kartografer Fingbun tahun 1642 dari sumber Anthony Reid dan Takeshi. Ini Anthony Reid kemudian menemukan ini mempublikasikan kembali peta tahun 1642 ini, menunjukkan bahwa tanah Blang Padang tempo dulu digunakan untuk upacara-upacara kerajaan. Artinya pada 1642 ini adalah alun-alun kerajaan. Jadi bukan milik siapa-siapa, memang milik pemerintahan Kesultanan Aceh pada saat itu. Jadi ada pemerintah. Lalu peta Kutaraja tahun 1915 yang saat ini kopinya terpajang di Kantor Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, sumbangan dari Stichting Pocut Fond. Ini Pocut, Yayasan Pocut ini yang mengelola juga Kerkhof ya, di kuburan Belanda di Banda Aceh. Dan yang aslinya berada di Museum Bronbik Arnhem, negeri Belanda. Jelas tergambar bahwa tanah Blang Padang berupa alun-alun Kesultanan Aceh pada saat itu. Nah, ini dia tanah Blang Padang, peta Blat juga seperti itu. Lalu ada temuan laporan BPK Perwakilan Aceh menyatakan bahwa pada masa kerajaan Aceh dipimpin Sultan saat itu lapangan Blang Padang merupakan areal persawahan rakyat. Lalu Sultan mengambil alih dengan membeli lokasi persawahan tersebut. Setelah itu Sultan mewakafnya pada Masjid Raya Baitur Rahman.
Terus ada hasil wawancara dengan Letkol Purnawirawan Teguh Usman Yaakob. Nah ini beliau ini adalah wali kota Banda Aceh tahun 1959-1967. Ini diwawancarai oleh Burhani Junaidi dan kawan-kawan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 di kediaman beliau di Komplek Taman Aris Meruya, Jakarta. Ini Pak Teguh Usman Yaakob yang mantan wali kota tahun 59 ini juga menyatakan bahwa Belang Padang adalah milik pemerintah daerah dan bukan milik militer. Seperti juga halnya rumah Panglima. Seperti inilah bisa dibaca nanti. Terus Teguh Ali Basyah, mantan Kakanwil Penerangan Daerah Istimewa Aceh, juga menerangkan bahwa dulu tanah Belang Padang dikenal nama Esplanade Plain, lapangan besar tempat keramaian rakyat, dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh secara bebas untuk bermain-main. Ada Dr. Randes Teguh Sulaiman, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Belang Padang belum diberikan hak apapun, belum ada sertifikatnya ya. Nah ini banyak sekali ini. Nah kita sampai kepada kesimpulan di dalam surat ini ya, kesimpulan dalam surat Mualim kepada Presiden Prabowo. Apa dikatakan, disampaikan di sini? Berdasarkan barang bukti, keterangan saksi, data fisik dan data yuridis serta dokumen-dokumen pendukung lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah Belang Padang merupakan tanah wakaf Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semua elemen masyarakat memberikan dukungan penuh untuk proses penyelesaian sertifikat wakaf. Yang ketiga, Nazir Masjid Raya Baitur Rahman akan mengurus dokumen yang diperlukan untuk pengurusan sertifikasi wakaf. Nah, demikian secara umum, tapi ini di sini ada sedikit lagi ya. Nah, coba, masih ada lampiran walaupun itu tadi kesimpulan, tapi ini yang dilampirkan untuk memperkuat kesimpulan-kesimpulan di atas tadi. Lalu di sini yang menariknya juga ada yang namanya ini buku-buku dilampirkan. Nah, ini dulu pengelolaan lapangan Belang Padang 10 juta rupiah, menunjukkan bahwa dokumen-dokumen dulu dikelola oleh pemerintah Aceh, lapangan Belang Padang ini. Jadi kalau misalnya waktu itu Kodam mau menggunakan lapangan Belang Padang juga mereka minta izin ke pemerintah Aceh seperti itu. Ada Pak Azman Ismail, Imam Besar Masjid Raya, Ketua Nazir Imam Masjid Raya, juga memberikan kesaksian di sini. Terus ini yang menandatangani petisi bersama nih. Ini petisi bersamanya ditandatangani ada Abdul Ghani Isa, Azhari SE, Teguh Sulaiman, Ahmad Dade ya, ahli sejarah. Terus Faisal M. Ali, ini Ketua MPU Aceh, Lim Faisal. Terus T. Zainul Arifin, Panglima Polim, keturunan Sultan Iskandar Muda. Terus HM Jamil Ibrahim, ini pengawas Nazir, mantan Ketua Mahkamah Syariah Aceh. Ada Yusrizal juga, Karu Isra Sekda Provinsi Aceh. Kemudian Tuanku Muntazar, keturunan Sultan Aceh. Ini banyak yang kemudian memberikan petisi mendukung pengembalian tanah wakaf Belang Padang kepada Masjid Raya Baitur Rahman. Nah ini secara lun kita kembali, kami berharap kita harus fokus untuk menyelesaikan polemik ini secara bermartabat, aman, nyaman dan tertib, tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Dengan demikian, maka kita jangan sampai menuding, mencari-cari kesalahan. Kita harus kembali seperti ketika sama-sama berjuang untuk mengembalikan 4 pulau itu, semuanya berlangsung sangat-sangat damai. Kalau kita saling menuding, itu akan terbuang energinya. Maka kami juga berharap kepada kita semua, mari kita dukung pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualim tentunya, di bawah seperti halnya orang-orang ini, ada Ketua MPU tadi, ada Ketua Imam Masjid Baitur Rahman, Imam Besar Masjid Baitur Rahman.
dukung pemerintah Aceh yang sedang memperjuangkan kembalinya lapangan Belang Padang untuk menjadi tanah wakaf. Artinya harus ada sertifikat untuk mensertifikasi lapangan Belang Padang sebagai wakafnya Masjid Raya Baitur Rahman. Harapan kami seperti itu. Kemudian baru kita bahas dana khusus Aceh. Lalu ada terowongan Gerutea juga nantinya. Satu persatu ini harus selesai secara bermartabat, aman dan damai. Demikian Seralun, mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.